Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema perayaan Ekaristi dalam rangka Dies Natalis ke-92 IFTK Lelero diinspirasi oleh tema Kapitel General SPD tahun ini yang berbunyi, hendaknya terang bercahaya di depan orang, murid-murid yang beriman dan kreatif di tengah dunia yang terbuka. Menjadi murid Yesus yang kreatif berarti menjadi murid yang terbuka terhadap dorongan karya Roh Kudus yang selalu mengejutkan dan menggugah kemapanan. Karya Roh Kudus adalah karya inovatif dan kreatif. Hal ini ditunjukkan dan dihayati oleh para murid Yesus secara konsisten. Hidup mereka, para murid Yesus mengikuti tuntunan Roh dalam waktu dan konteks hidup mereka masing-masing, sambil membiarkan Roh mentransformasi imajinasi dan hidup mereka dalam cara-cara yang baru dan mengejutkan. Kemuridan yang beriman dan kreatif juga telah ditunjuk oleh para misionaris SPD asal Eropa 92 tahun silam, ketika mereka berpikir untuk mendirikan sebuah seminari tinggi di mana para calon imam pribumi dididik dan belajar filsafat dan teologi. Ketika sebagian besar masyarakat Flores belum mengenal budaya baca tulis, Pater Molena SPD sudah memberikan kuliah filsafat di Mataloko untuk 5 orang mahasiswa pertama. Pada tahun 1936, angkatan pertama menyelesaikan kuliah filsafat dan memulai kuliah teologi. Para misionaris perdana sudah memiliki pemahaman yang komprehensif tentang karya misi sebagai sebuah pembebasan. Mereka tidak hanya mengajarkan umat di Flores dan Timor untuk berdoa, tapi juga membebaskan masyarakat dari kebodohan dengan mendirikan sekolah-sekolah. Mereka membuka tempat-tempat khusus untuk meningkatkan keterampilan, memperkenalkan model pertanian modern seperti irigasi, membuka sekolah-sekolah untuk anak-anak putri yang menjadi pintu masuk bagi pemahaman tentang kesetaraan gender dan kritik terhadap budaya patriarki. Kreativitas dan daya inovasi ini menunjukkan bahwa para misionaris kita selalu membuka diri terhadap tuntunan karya Roh Kudus. Hari ini kita diundang untuk selalu terbuka terhadap tuntunan cahaya Roh yang sama itu. Keterbukaan itu memampukan kita untuk menjadi terang di dalam dunia yang terluka. Kita dituntun untuk menampakkan wajah Allah yang berbela rasa terhadap mereka yang tersingkirkan, mereka yang malang nasibnya. Dalam perspektif ini, menjalankan karya misi Allah selalu berarti terlibat dalam sebuah missio ad vulnera, misi bagi mereka yang terluka. Paus Fransiskus menggambarkan gereja sebagai sebuah rumah sakit darurat yang bertugas untuk menyembuhkan luka-luka. Paus Fransiskus menulis, saya melihat secara jelas bahwa apa yang gereja butuhkan di masa ini adalah kemampuan untuk menyembuhkan luka-luka dan menghangatkan hati umat beriman. Umat beriman membutuhkan kehangatan dan keakraban. Saya melihat gereja sebagai sebuah rumah sakit darurat di medan perang. Tidak ada gunanya bertanya kepada seorang pasien luka parah, apakah kolesterol atau kadar gula darahnya tinggi. Anda harus menyembuhkan luka-lukanya. Baru setelah itu kita boleh bicara tentang hal-hal yang lain. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Gereja sebagai rumah sakit darurat mendorong kita untuk selalu terlibat dalam usaha dan kerja untuk menyembuhkan luka-luka, mengambil bagian dalam Missio ad Vulnera. Apa saja luka-luka yang tengah dihadapi dunia kita dewasa ini? Kita sedang hidup dalam sebuah zaman yang diwarnai dengan sekurang-kurangnya 4 model luka. Yang pertama, bumi yang terluka. Paus Fransiskus dalam Laudato Si mengingatkan bahwa bumi sebagai sebuah rumah bersama semakin hari semakin kelihatan seperti sebuah tumpukan sampah yang besar. Proses pembangunan yang destruktif dan berorientasi pada penumpukan modal telah menghancurkan bumi kita. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang berdampak misalnya pada kehidupan komunitas pesisir pantai di daerah tropis. Mereka harus menyaksikan bagaimana perubahan iklim menyebabkan kehancuran sistem terumbu karang yang selama ini menopang hidup mereka. Kenaikan permukaan laut juga memaksa para penduduk pesisir pantai harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan meninggalkan situs-situs budaya yang telah dihidupi ratusan atau bahkan ribuan tahun. Kemarau berkepanjangan, bahaya kebakaran di musim kemarau, krisis air bersih, dan bahaya banjir di musim hujan adalah sejumlah dampak destruktif dari pemanasan global yang menegaskan bahwa akhir zaman akan segera menjemput kehidupan manusia. Yang kedua, kemanusiaan yang terluka. Kita sedang hidup dalam throwaway culture yang cenderung meminggirkan mereka yang miskin, lemah, cacat, sakit, tua, dan dipandang tidak berguna lagi secara ekonomis. Dalam dunia seperti ini, yang dibuang bukan hanya makanan atau sampah, melainkan juga manusia. Hal ini terkonfirmasi dalam diri jutaan migran, pengungsi, dan para korban perdagangan orang. Peperangan, rasisme, serangan terorisme, dan fundamentalisme agama juga merupakan patologi sosial yang telah dan sedang melukai kemanusiaan kita. Yang ketiga, sistem politik yang terluka atau rapuh. Di seluruh dunia kita sedang menyaksikan krisis demokrasi dan gejala menguatnya populisme kanan. Konflik-konflik purba dalam bentuk ultranasionalisme yang agresif kembali muncul ke panggung politik global. Di banyak negara Eropa modern muncul ide persatuan yang ditopang oleh solidaritas parokial dan egoisme sosial yang berkedok membela kepentingan nasional. Di Indonesia kita sedang menyaksikan bagaimana demokrasi yang diperjuangkan dengan berdarah-darah pada awal masa reformasi justru mati di tangan seorang pemimpin sipil yang dipilih secara demokratis oleh rakyat dan dipandang sebagai orang yang sangat baik. Keempat, agama yang terluka. Agama yang terluka tampak dalam reduksi kehidupan agama kepada ritualisme minus keterlibatan sosial dan politik emansipatoris. Akibatnya agama-agama sangat mudah dijadikan alat untuk kepentingan politik identitas komunal dan kehilangan kredibilitas dan daya juang untuk mengadvokasi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan umum. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah situasi dunia yang terbuka ini, kita dipanggil untuk menjadi terang. Hendaknya terang bercahaya di depan orang, tulis penginjil Matius. Sabda Yesus ini mengandung dua arti. Pertama, orang harus melihat atau mengalami perbuatan baik kita. Dalam bahasa Yunani terdapat dua kata berbeda yang berarti baik. Pertama, agathos, yang artinya hanya baik secara kualitatif, hanya pada pria, pada
Lukas. Kedua, kalos, yang tidak hanya berarti baik, tapi juga indah, atraktif, menawan. Perbuatan baik seorang Kristen tidak hanya sekedar baik, tapi juga harus atraktif, harus indah. Perbuatan baik dalam arti kalos. Kita juga mengenal banyak tragedi kebaikan ketika perbuatan baik dijadikan alat untuk mengeksploitasi atau menindas orang-orang yang dibantu misalnya, atau perbuatan baik dijadikan alat untuk membius rakyat guna meraih kekuasaan secara tidak legitim, seperti tampak dalam kasus pembagian bansos menjelang Pilpres. Bansos adalah contoh kasat mata dari agathos, kebaikan yang tidak indah, yang tidak menawan, dan tidak atraktif. Yang kedua, perbuatan baik bukan bertujuan untuk meningkatkan popularitas manusia, tapi hendaknya mengarahkan perhatian orang kepada kebaikan Tuhan. Kebaikan bukan untuk kebesaran kita, tapi untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Menjadi terang di tengah dunia yang terbuka berarti kita harus mengambil bagian dalam usaha untuk menyembuhkan keempat duka yang tengah melanda dunia kita. Kita semua dipanggil untuk menyembuhkan luka ekologis, luka kemanusiaan, luka demokrasi, dan luka kehidupan beragama. Sebagai sebuah lembaga, mulai tahun ini kita telah membentuk sebuah biro khusus, yakni Biro Spiritualitas Sang Sabda, yang bertugas untuk memastikan bahwa karya-karya keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan dijalankan di lembaga kita ini. Sebagai sebuah lembaga akademik, kita tidak hanya bekerja berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki keberpihakan etis dan komitmen pada nilai-nilai Kristiani. Hal ini kita tunjukkan lewat keberpihakan terhadap mereka yang terpinggirkan, komitmen terhadap keadilan dan perdamaian, keutuhan ciptaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus, missio ad vulnera misi bagi mereka yang terluka berarti mengambil bagian dalam karya misi Yesus sendiri untuk menyembuhkan luka-luka dunia. Untuk itu kita diundang untuk menghayati spiritualitas kemuridan Yesus. Menjadi murid Yesus atau mengikuti Yesus berarti kita belajar dari Yesus, meniru cara hidup Yesus, mengintegrasikan nilai-nilai dan keyakinan fundamental Yesus. Proses belajar, meniru, dan mengintegrasikan kepribadian Yesus ke dalam kepribadian kita memampukan kita untuk berinovasi atau menjadi murid Yesus yang kreatif. Ketika cara hidup Yesus menjadi cara hidup kita, maka bersama Rasul Santo Paulus kita boleh berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.